Di video ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dan contoh-contoh limit dari fungsi berubah banyak. Nah, di sini untuk sifat limit, misalkan kita punya limit f adalah L, dan misalkan kita punya limit G adalah M. Nah, di sini sifat yang pertama, kalau misalkan kita punya limit f tambah G, maka ini sama aja dengan limitnya kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah L tambah M. Kemudian, kalau misalkan kita punya limit f kali G, ini sama saja dengan limitnya kita kalikan, makanya kita dapat L kali M. Nah, berikutnya sama juga untuk pembagian. Kalau misalkan kita punya limit F dibagi G, ini sama saja dengan limitnya kita bagi. Artinya kita dapat L dibagi M. Nah, sifat yang terakhir, ini sifat yang penting dan akan banyak dipakai untuk contoh-contoh di slide berikutnya. Nah, di sini limit F ini sama dengan 0 jika dan hanya jika limit dari nilai mutlak F itu sama dengan 0 juga. Atau dengan kata lain, kalau misalkan nanti di perhitungan kita dapat limit dari mutlak F sama dengan 0, bisa kita simpulkan bahwa limit dari fungsi F itu adalah 0. Oke, ini untuk sifat-sifat limit. Nah, kita juga perlu teorema yang penting yang dinamakan prinsip Apit. Jadi di sini, misalkan kita punya fungsi F, G, dan H. Dan di sini fungsi G ini diapit oleh fungsi F dan fungsi H. Nah, kalau kita ambil limit dari pengapitnya, atau dengan kata lain kita ambil limit dari F, dan kita ambil limit dari H, dan misalkan mereka sama, misalkan sama dengan L gitu ya, maka limit yang di tengah, atau limit dari fungsi G ini adalah sama dengan L. Nah, itu limit, itu prinsip Apit. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, suatu catatan, tidak sama seperti fungsi satu berubah, tidak semua fungsi berubah banyak punya limit. Nah, nanti kita lihat contoh fungsi berubah banyak yang tidak punya limit. Nah, contoh ke 0 dulu, contoh 0 yang paling gampang. Tentukan limit XY menuju 1 min 2 dari fungsi XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini perhatikan bahwa limit ini tidak berbentuk 0 per 0. Karena XY dan X kuadrat plus Y kuadrat ini kontinu di 1, min 2. Atau dengan kata lain, gampangnya kalau kita lihat, kalau kita substitusikan X-nya 1 dan Y-nya min 2, kita lihat penyebutnya nggak 0. Artinya kalau seperti ini, kita dapat mencari limit fungsi di atas dengan cara substitusi langsung. Kita substitusi langsung nilai X-nya 1 dan Y-nya min 2. Artinya kita dapat limit fungsi ini, di mana X, Y-nya menuju 1, min 2, substitusi X-nya 1 dan Y-nya min 2. Artinya X-nya 1, di sini Y-nya min 2, X-nya 1, Y-nya min 2. Kita hitung dapat negatif 2/5. Ini ada negatifnya. Oke. Nah, ini soal yang contoh 0. Nah, contoh 1 sedikit lebih rumit. Sekarang kita diminta untuk menentukan limit XY menuju 0,0 dari fungsi X kuadrat Y pangkat 4 dikurang X pangkat 4, dikurang X pangkat 4 Y kuadrat dibagi X tambah Y. Nah, di sini secara naif, kalau kita masukkan X-nya 0 dan Y-nya 0, kita dapat fungsi ini kan jadi 0 per 0. Ya kan? Ini 0, 0, 0 kurang 0 dibagi 0. Artinya, kita tidak bisa langsung mensubstitusi, harus kita hitung. Nah, kalau kita hitung, ini caranya gimana? Ini, di sini, kita perhatikan kalau pembilang ini bisa kita uraikan. Di sini kan pembilangnya, di sini kan ada X kuadrat Y kuadrat. Di bagian kanannya juga ada X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat Y kuadratnya kita keluarin. Makanya kita dapat X kuadrat Y kuadrat dikali Y kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini kalau kita kembalikan dia kan jadi X kuadrat Y pangkat 4, seperti yang di sini. Ini kalau kita kalikan lagi kan dia X pangkat 4, Y kuadrat, ada negatifnya dan negatif. Nah, di sini, ingat kalau fungsi Y kuadrat dikurang X kuadrat ini bisa kita uraikan lagi menjadi Y kurang X dikali Y tambah X. Dan di sini, akibatnya penyebutnya X tambah Y, di sini ada Y tambah X, ini bisa kita coret. Artinya sekarang limit fungsi 2 berubah ini
menjadi lebih sederhana sekarang fungsinya. Dan ini karena tidak ada penyebut, kita bisa langsung substitusi X-nya 0 dan Y-nya 0. Dan dia dapat 0 di sini. Nah, sekarang untuk contoh berikutnya, contoh 3, sekarang kita mau menentukan fungsi dari limit ini. Nah, di sini soalnya kita mau menunjukkan bahwa limit dari XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat ini tidak ada. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kan derajat yang atas, derajat penyebutnya kan 2, karena ada X kali Y kan. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, maka di sini kayak derajatnya 2. Sementara yang penyebut derajatnya juga 2, karena X kuadrat tambah Y kuadrat. Operasinya tambah, jadi derajat X kuadrat dan derajat Y kuadrat tidak saling berpengaruh gitu. Jadi tetap derajatnya 2. Nah, dia derajat atas tidak lebih besar dari derajat yang bawah. Makanya kemungkinan limitnya nggak ada. Walaupun belum tentu, bisa jadi ada, tapi kemungkinan nggak ada. Nah, di sini karena kemungkinan nggak ada, soalnya adalah tunjukkan bahwa limit fungsi ini memang tidak ada. Nah, cara menunjukkan limit fungsi itu tidak ada, kita harus tunjukkan bahwa, ingat di definisi limit, kalau limit dua peubah itu limitnya bergerak sepanjang garis yang berbeda-beda. Jadi ada banyak jalur untuk X dan Y ini menuju 0,0. Jadi nggak harus X-nya bergerak di koordinat di sumbu X, nggak harus Y-nya bergerak di sumbu Y. Tidak sama seperti satu peubah ya. Kalau satu peubah kan X-nya pasti bergerak di sumbu X. Tapi kalau di dua peubah, XY ini bisa bergerak dari jalur yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan limitnya nggak ada, kita harus tunjukkan bahwa di jalur yang berbeda, limitnya berubah, limitnya nggak sama. Nah, sekarang kita hitung dulu. Misalkan XY ini menuju 0,0 melalui jalur garis Y sama dengan 0. Ini jalur pertama ya, bisa saja dia melewati sumbu Y gitu. Walaupun nggak harus, tapi ini kita pilih biar gampang. Nah, kalau misalkan dia bergerak di sepanjang garis Y sama dengan 0, artinya ya kita substitusi Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini ini fungsi aslinya, ini soal yang kita cari. Karena dia bergerak di sepanjang Y sama dengan 0, di sini Y-nya berubah jadi 0. Artinya kita substitusikan Y-nya jadi 0, di sini jadi 0. Nah, ini X kali 0 jadi 0. Karena Y-nya selalu 0, jadi yang berubah hanya X-nya aja. X-nya bergerak menuju 0, tapi fungsinya 0 per X kuadrat. Nah, 0 per X kuadrat ini ya jelas 0, bahkan sebelum limitnya kita ambil, karena di sini X-nya tidak 0, artinya kita punya limit X menuju 0 dari fungsi 0, dan dia sama dengan 0. Nah, itu kalau bergerak di sepanjang garis Y sama dengan 0. Tapi fungsi koordinat X, Y menuju 0,0 ini dia bisa juga bergerak di sepanjang garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Jadi, artinya kita bisa substitusikan Y sama dengan X. Nah, ini fungsi limit yang kita ingin hitung. Karena dia bergerak di sepanjang garis Y sama dengan X, substitusikan Y sama dengan X. Makanya di sini Y ini jadi X, Y kuadrat jadi X kuadrat. Ini jadi X kuadrat, jadi X kuadrat. Nah, di sini Y-nya berubah jadi X, artinya ya di sini bisa kita sederhanakan jadi X-nya aja gitu. Jadi yang bergerak hanya X menuju 0. Dan di sini fungsi ini jadi X kuadrat dibagi 2X kuadrat, dan X kuadrat bagi X kuadrat bisa kita coret. Jadi kita dapat limit X menuju 0 dari setengah. Makanya hasilnya setengah. Nah, di sini lihat di sepanjang garis Y sama dengan 0, limitnya 0. Di sepanjang garis yang berbeda, limitnya setengah. Limitnya berbeda. Karena limitnya berbeda, makanya bisa kita simpulkan bahwa limit dari fungsi ini tidak ada. Nah, itu contoh ketiga. Nah, sekarang lihat contoh keempat. Contoh keempat, kita juga mau buktikan limit fungsi ini tidak ada. Nah, sekarang derajat yang atas ini kan derajatnya 3, karena dia X kuadrat kali Y kan. Nah, di yang bawah derajatnya 4. Kenapa 4? Karena di sini X pangkat 4, di sini Y kuadrat. Derajat 4 kan lebih besar daripada derajat 2, makanya kita ambil derajat terbesar. Dan lagi-lagi derajat atas, derajat pembilang tidak lebih besar dari derajat yang penyebut, derajat yang bawah. Makanya kemungkinan limitnya tidak ada. Dan di sini memang kita ingin buktikan bahwa limitnya tidak ada. Jadi untuk intuisi limit, lagi-lagi saya ingatkan lagi, kita bisa lihat derajatnya. Walaupun ini bukan bukti ya, jadi karena derajatnya berbeda,
derajat ini lebih kecil, maka limitnya tidak ada. Itu bukan bukti, tapi itu intuisi. Tapi sekarang kita buktikan. Lagi-lagi buktinya sama. Untuk buktinya, kita buktikan kalau limit XY menuju 0, ini, kalau dia bergerak di garis yang berbeda, limitnya berbeda. Jadi, sekarang misalkan XY menuju 0 ini bergerak di sepanjang garis Y sama dengan 0. Artinya, sama seperti tadi, kita substitusikan Y sama dengan 0 ke fungsi aslinya. Jadi, di sini, ini soal yang kita ingin cari, kita substitusikan Y sama dengan 0. Substitusi Y sama dengan 0, di sini Y-nya jadi 0, Y-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. Artinya kita punya X menuju 0, limit X menuju 0 dari 0 dibagi X pangkat 4. Dan ini udah 0 duluan, dan limit dari 0 adalah 0. Nah, itu di sepanjang garis Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa hitung juga bergerak di sepanjang kurva. Jadi ini bukan garis, tapi kurva. Jadi misalkan X, Y menuju 0,0 bergerak di sepanjang kurva Y sama dengan X kuadrat. Artinya kita substitusikan nilai Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini kita lihat ini limit soal aslinya. Kita substitusikan Y sama dengan X kuadrat. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat, karena ini Y kuadrat. Jadi ada dikuadratin lagi. Nah, kalau kita hitung, ini X kuadrat. Dan di sini, di sini Y-nya juga berubah jadi X kuadrat. Nah, kalau kita hitung, ini X kuadrat kali X kuadrat jadi X pangkat 4. Ini jadi 2X pangkat 4, dijumlahin jadi 3X pangkat 4. Dan limitnya ini masing-masing X menuju 0 dan X kuadrat menuju 0, bisa kita sederhanakan menjadi X menuju 0. Jadi limit fungsi 2 peubah sekarang berubah menjadi limit fungsi 1 peubah. Nah, di sini sama-sama X pangkat 4, bisa kita coret. Artinya kita punya limit X menuju 0 dari sepertiga, dan hasilnya ya sepertiga. Nah, sekarang perhatikan lagi, di sepanjang garis Y sama dengan 0, limitnya 0. Di sepanjang kurva Y sama dengan X kuadrat, limitnya sepertiga. Limitnya berbeda untuk dua garis yang berbeda. Untuk dua jalur yang berbeda, limitnya berbeda. Artinya, bisa kita simpulkan kalau limit fungsi ini tidak ada. Nah, terakhir, contoh soal terakhir, kita ingin menentukan limit XY menuju 0,0 dari Y kali ln X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini, ini kalau kita masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, ini kita dapat 0 dikali ln dari 0. Tapi ln dari 0 tuh nggak ada, atau kayak ibaratnya tak hingga lah. Jadi sebenarnya ini limitnya berbentuk 0 dikali, ini 0 dikali tak hingga. Makanya limitnya, ini bentuk tak tentu, kita bisa cari limitnya. Nah, tapi cara cari limitnya, kalau dapat fungsi seperti ini, ya kita, karena ini bukan polinom, ada logaritma naturalnya, kita harus pakai cara lain. Nah, di sini triknya adalah kita gunakan koordinat polar. Kenapa kita bisa gunakan koordinat polar? Karena di sini kita perhatikan, kita punya fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sebenarnya kalau kita ingat, ini adalah fungsi lingkaran, kan? Lingkaran berjari-jari R. Makanya, kita bisa substitusi fungsi lingkaran di sini. Caranya adalah, kita substitusi X sama dengan R cos theta, dan kita substitusi Y sama dengan R sin theta, di mana R-nya jari-jari dan theta-nya itu sudut. Nah, karena theta-nya sudut, makanya theta-nya itu, dan theta-nya itu sudut yang membentuk lingkaran, makanya theta-nya itu dari 0 sampai 2pi, agar dia satu putaran penuh. Dan jari-jarinya yang penting positif. Panjangnya kita nggak tahu berapa, tapi yang penting positif. Artinya kalau kita substitusikan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan R kuadrat kali cos kuadrat ditambah R kuadrat kali sin kuadrat. Dan ini kalau kita hitung, karena cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1, kita dapat R kuadrat. Dan lebih lanjut, ingat di sini perhatikan kalau R-nya itu positif. R-nya positif, artinya dari persamaan ini, kita bisa ambil akarnya, kan? Jadi R itu kita dapat akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, karena R-nya positif, dan karena R-nya positif, nah, akibatnya limit yang tadinya XY menuju 0,0, dia, dan karena X-nya bergantung dari R,
dan Y-nya juga bergantung dari R, maka gerakan XY menuju 0,0 ini berubah menjadi R menuju 0 dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena R-nya nggak mungkin negatif. Artinya di sini limit pada soal ini bisa berubah. Jadi di sini ini berubah menjadi R menuju 0 dari kanan, Y-nya berubah jadi R sin theta, X kuadrat tambah Y kuadratnya jadi R kuadrat. Makanya ini berubah jadi bentuk ini, soalnya berubah. Dan sekarang perhatikan, sin theta ini kan nggak memuat 0, jadi dia bisa keluar, sin theta keluar, terus ingat sifat logaritma pangkat sesuatu, ini duanya bisa turun ke bawah, makanya dia jadi 2 logaritma R. Nah, sekarang R ini bisa kita tulis juga menjadi 1, kita bisa tulis R sama dengan 1 dibagi 1 per R. Makanya di sini R ini berubah menjadi 1 dibagi 1 per R di sini. Oke. Nah, sekarang ini limit 1 berubah karena limit dari fungsi 1 berubah karena semuanya dalam R. Semuanya dalam R. Sekarang kita bisa gunakan L'Hopital. Nah, sebelum kita L'Hopital, duanya bisa turun ke depan karena dia hanya konstanta. Kemudian turunan dari logaritma natural ln R. Turunan dari ln R itu 1 per R, jadi ini turunannya. Nah, turunan dari 1 per R ini adalah negatif 1 per R kuadrat. Ya kan? Nah, kalau ini kalau kita hitung, fungsi ini, kalau kita hitung, ini sama aja dengan negatif R kuadrat dikali 1 per R. Jadi di sini R-nya bisa habis, R-nya habis, jadi kita dapat fungsi negatif R. Dan kita ambil limitnya. Kalau kita ambil limitnya ya, ini limit menuju 0, ini limitnya menuju 0, dari negatif R ya, ini jadi 0, semua ini jadi 0, ya 2 sin theta kali 0, jadi hasilnya adalah 0. Oke. Jadi untuk contoh soal limit seperti ini, ada soal tambahan juga yang akan saya posting di PDF, jadi tidak dijelaskan dari video, tapi bisa kalian lihat PDF-nya. Tapi kira-kira soalnya untuk trik-trik dasar mencari limit dari fungsi berbuah banyak seperti yang di video ini. Oke.